Sebagian orang pasti ada yang bertanya dan belum mengetahui siapa gadis kecil cantik yang ada di foto ini. Siapa sangka dia akan menjelma menjadi sosok bintang besar di Indonesia, bahkan Asia. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Raden Edi Kusnadi dan Ibu Nining Ningsihrat. Kehadirannya selama ini ditunggu-tunggu oleh ayah ibunya, karena 2 saudara sebelumnya adalah laki-laki, dan kedua orang tuanya berharap semoga anak ketiganya adalah seorang perempuan. Dan ternyata doa ayah dan ibu yang mengharapkan anak perempuan ini dikabulkan oleh Tuhan. Pada tanggal 27 Desember 1975, lahirlah putri tercintanya. Ternyata perjuangannya selama ini berhasil. Dari yang meminta agar didoakan oleh pemuka agama, dari semua kalangan dan sebagainya. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Siapa yang tidak kenal dengan wanita cantik dari Bandung yang satu ini? Dia adalah salah satu penyanyi legenda termuda di Indonesia yang selama karirnya sukses di segala bidang. Nika Ardila tidak hanya berprofesi sebagai penyanyi, tapi juga sebagai model, bintang film, bintang sinetron, dan juga bintang iklan. Walaupun karirnya hanya berlangsung kurang lebih 5,5 tahun, tapi dia sukses membuat sejarah di Indonesia sebagai legenda termuda di Indonesia yang karyanya tidak lekang oleh waktu bahkan lintas generasi. Dari awal kemunculannya, ada yang beranggapan kalau Nika Ardila hanya bermodalkan wajah cantik saja. Dan seiring berjalannya waktu, Nika Ardila membuktikan kalau dirinya bukanlah artis yang hanya bermodalkan paras yang cantik saja. Album demi album ia keluarkan, dan menariknya lagi, semua sukses di pasaran. Penjualan albumnya rata-rata terjual jutaan kopi dan selalu mendapat penghargaan. Tidak hanya di bidang tarik suara saja, di bidang perfilman pun ia geluti. Sinetron, model, bintang iklan, semuanya ia ambil. Dan beruntungnya lagi, semuanya sukses secara bersamaan. Kesuksesan yang ia dapat secara bersamaan semakin mengokohkan namanya sebagai artis muda multitalenta. Ia dapat mematahkan anggapan orang selama ini yang bilang hanya bermodalkan tampang saja. Apapun semua yang berkaitan dengan Nika Ardila selalu menjadi perhatian masyarakat Indonesia di kala itu. Bagaimana tidak, selain dianugerahi paras yang cantik, suaranya yang merdu, pintar berakting dalam main film, ditambah ia juga memiliki akhlak yang mulia. Itu semua merupakan paket lengkap untuk menjadi seorang superstar di usianya yang terbilang masih sangat muda. Semua kesuksesan yang Nika Ardila dapatkan ini tidak membuat dirinya menjadi sombong atau merasa paling terkenal. Bahkan sikapnya masih tetap sama, tidak berubah. Masih baik terhadap penggemarnya dan tetap saling menghormati sesama artis. Ditambah lagi sifat kepeduliannya terhadap sesama yang kurang mampu dan anak kecil yang mempunyai keterbatasan mental yang ia sayangi seperti keluarganya sendiri dengan cara membangun sebuah SLB. Mungkin Nika Ardila adalah fenomena yang jarang terjadi di dunia hiburan, khususnya di Indonesia. Bagaimana tidak, karir Nika Ardila hanya sampai kurang lebih 5,5 tahun saja, namun sudah melakukan semuanya dengan baik dan sukses. Terbukti karyanya yang tidak lekang oleh zaman. Bila
Bila kita dengarkan semua lagu-lagunya, ada beberapa lagu yang lirik dan musiknya masih relevan dan enak didengar. Apalagi bila kita melihat foto-foto Nika Ardila seperti anak zaman sekarang, mulai dari potongan rambutnya, gayanya, maupun penampilan dan stylenya. Suatu hari awal Mei 1991, Nika Ardila menghentikan Honda Grand Civic yang dikemudikannya di salah satu ruas jalan Soekarno-Hatta, Bandung. "Saya mau telepon teman dulu ya," katanya seraya merogoh beberapa uang logam cepean dan ikutan antri di telepon umum. Sekitar 5 menit kemudian, Nika Ardila meletakkan gagang telepon umum dan kembali menstarter kendaraannya untuk meneruskan acara kami mengitari kota Bandung yang sangat terik. Orang-orang yang tadi menunggu giliran memandangnya dengan cuek sampai kami menghilang. Tidak ada ekspresi khusus di wajah mereka, biasa saja. Mereka barangkali tidak menduga kalau cewek yang barusan berlalu adalah sosok yang kelak bakal digandrungi oleh remaja kita. Iya, mungkin memang tidak banyak orang yang tahu kalau dia adalah calon penting dalam wajah musik pop Indonesia. Ia bukan cuma hadir dan sukses di belantika musik, tetapi juga film, sinetron, dan iklan. Berbeda dengan jazz, dunia musik pop agaknya seringkali diwarnai peristiwa ajaib yang kerap berada di luar jangkauan akal sehat. Seorang artis yang dianggap remeh bisa jadi melejit, sementara artis potensial karena alasan tertentu bisa saja malah tenggelam. Itu tidak cuma di Indonesia saja. Contohnya adalah Dolores O'Riordan yang ambil bagian dalam konser Woodstock pada tahun 1994. Penyanyi The Cranberries tersebut muncul di hadapan ribuan penonton yang tidak begitu antusias menyambutnya. Namun siapa sangka di belakang hari, lagu zombinya berkumandang di mana-mana. Musik pop Indonesia itu unik. Ia menuntut kondisi khusus untuk kurun waktu tertentu. Kondisi yang bisa menjadi medium untuk memenuhi fantasi sebagian remaja kita tentang romantisme. Dan Nika Ardila datang membawa jawaban. Dengan suara yang melengking tipis, ia bercerita tentang hati yang patah, kerinduan, jeritan, dan idiom-idiom sentimental lainnya. Secara visual hal itu terwakili oleh kedua matanya yang sendu, seakan selalu butuh perlindungan dan kasih sayang. Tanpa faktor pendukung tersebut, Nika Ardila mungkin hampir tidak bisa dibedakan dengan penyanyi pop lainnya. Maka, kita seolah sepakat untuk mengakui bahwa di tangan Nika Ardila, kerapuhan cinta bisa menjadi energi yang sanggup menyedot simpati. Lalu apa arti popularitas itu sendiri bagi Nika Ardila? Banyak jawaban bisa didapat. Ihwal Nika Ardila nampak menikmatinya secara wajar dan tanpa beban. Artinya, tidak lantas menuntut hal-hal yang di luar logika awam, seperti kebanyakan dialami oleh para mega bintang lainnya. Dan satu lagi yang perlu dicatat dan diingat oleh kita semua adalah Nika Ardila tidak menuntut kesendirian dan sama sekali tidak ada kecenderungan untuk membentuk citra eksklusif. Setidaknya itulah yang tertangkap oleh awam. Namun siapa sangka kalau di balik keceriaannya itu ia menyimpan sebuah jeritan, seperti yang biasa kita dengar lewat lagu-lagu yang didendangkannya. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.